حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang berada pada tanggal 9 Muharram. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Bagi yang sehat dimudahkan untuk melakukan ibadah puasa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jemaah sekalian, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab yang ke-114, yaitu orang yang baik di dunia adalah orang yang baik di akhirat. Para jamaah sekalian, orang yang baik tentunya adalah orang-orang yang hari-harinya lekat dengan kebaikan. Begitu juga orang yang buruk, itu adalah orang-orang yang hari-harinya lebih banyak lekat kepada keburukan. Sehingga ketika Allah menyatakan fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka berada dalam suatu tempat dia radiyah, fi 'ishatir radiyah, dalam sebuah kehidupan yang diridhoi, yang disenangi, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Sedang orang-orang yang ringan kebaikannya, banyak keburukannya, maka tempat tinggalnya itu adalah hawiyah, neraka hawiyah. Artinya adalah hidup itu pilihan. Dan surga neraka itu sangat ditentukan oleh langkah kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin nanti ditempatkan di tempat yang baik, di surga kelak, maka pantaskan kita untuk menjadi penghuninya. Jadilah orang yang baik. Untuk masuk dalam wilayah surga itu, Allah hanya mempersyaratkan dua hal. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka yang beramal saleh. Anna lahum jannat, bahwasanya bagi mereka akan mendapatkan surga-surga tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Jadi surga yang indah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ainun ra'at, keindahannya itu tidak pernah terlihat oleh mata kita.
wala udhunun sami'at. Begitu juga suara-suara yang indah di surga itu tidak pernah kita dengar waktu di dunia ini. Wala khatara ala qalbin bashar. Dan hati kita tidak pernah terbesit untuk membayangkan tentang keindahan yang ada di surga. Keindahannya luar biasa begitu. Tetapi sekali lagi surga yang begitu indah itu tidak diberikan kepada setiap orang. Walaupun mereka itu adalah orang-orang yang menginginkannya. Kepada siapa? Kata Allah di dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah imbalan kebaikan itu illal ihsan, melainkan kebaikan pula. Artinya kalau kita ingin mendapatkan surga yang begitu luar biasa, maka lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Sehingga ada ungkapan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah itu maha indah, maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang indah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba kita perhatikan pada hadis ini. Haddatsana Ali bin Abi Hashim. Qala haddatsani Nusayr bin Umar ibn Yazid bin Qabisah bin Yazid al-Asadi. An fulan, dari fulan, qala, ia berkata, sami'tu Burmah bin Laits bin Burmah. Aku telah mendengar Burmah bin Laits bin Burmah, annahu sami'a Qabisah, bahwasanya ia telah mendengar Qabisah bin Burmah al-Asadi. Qala, ia berkata, kuntu, adalah aku, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana fasami'tuhu, aku mendengarkan yaqulu, apa yang beliau katakan. Ahlul ma'ruf fi dunya, yaitu orang-orang yang ahli kebaikan di dunia, hum ahlul ma'ruf fil akhirah, mereka akan dikumpulkan oleh Allah pada orang-orang yang ahli kebaikan di akhirat. Jadi kalau kita ingin dikumpulkan orang-orang baik, ya, maka apa? Di antara lain yang menjadikan kita bahagia itu kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang menjadikan orang itu bahagia. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihatan, yaitu ketika istri adalah salihah. Jadi arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal faktor yang menjadikan orang itu bahagia. Apa itu? Antakuna zaujatuhu salihah. Antakuna zaujatuhu salihatan. Ketika dia punya istri yang salihah. Istri itu yang penting salihah, Pak, ya. Walaupun cantik, pinter, kaya, anak tunggal rapopo. Alhamdulillah. Jenengan sing gelem, sing kono. Jadi di antara faktor yang menjadikan orang bahagia, pertama antakuna zaujatuhu salihatan. Wong istri yang salihah itu luar biasa. Jadi idza nazartaha sarratka, kan itu toh. Apabila kau memandangnya sarratka, menggemaskanmu, menyenangkanmu, itu bikin jenengan langsung greng gitu. Itu istri salihah itu. Tapi kemudian kalau tampilannya kayak mak lampir, menyedihkan itu. Apalagi gak pate ayu, rewel pisan. Lalu kemudian apa? Yang kedua, wa auladuhu abraran, anak-anaknya adalah berbakti. Jadi di urutan kedua itu anak-anak berbakti ini karena terkait dengan keberadaan istri tadi. Ketika kita punya istri yang salihah, maka dia akan menawarkan, akan memberikan contoh keteladanan kebaikan-kebaikan kepada anak-anaknya. Sehingga nanti akan lebih mudah untuk memunculkan aulad dan salihin, yaitu anak-anak yang saleh.
Yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga wa khulata'u shalihin ini, yaitu teman sepergaulannya adalah orang-orang saleh. Kalau jenengan kumpulan wong api-api itu aman, Mbak. Ada persoalan, maka kemudian mereka akan kemudian memberikan apa? Paling tidak itu adalah mendoakan kita. Mudah-mudahan kesulitan kita itu segera teratasi. Paling tidak itu. Dan ada banyak yang lebih dari itu. Memberikan motivasi, penguatan kepada kita dan sebagainya. Maka kumpulan wong kang soleh itu memang tembok hati, Pak. Yang keempat adalah wa ayyakuna rizqu fi baladi. Ya, yang menjadikan orang bahagia itu jika rezekinya ya enggak ada teko tempat tinggalnya. Jadi rezeki itu yang penting halal meskipun banyak umpamanya cedek nggone. Ya, umpamanya ada di rumah disertai dengan istri yang solihah yang cantik tadi itu. Wow, keren, gak mikir macet. Nah, para jamaah sekalian, jadi kalau kita kumpulannya orang-orang baik, kita ingin dikumpulkan di perkumpulan majelis yang baik di akhirat yaitu surga. Ya, mulai saat ini kita harus menjadi bagian daripada orang-orang yang ma'ruf, ahlul ma'ruf. Min ahlil khair. Kalau kita ini sudah kumpulannya orang-orang yang baik, kita termasuk orang yang baik, nanti akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat dalam perkumpulan orang-orang yang baik. Begitu juga kata Nabi, wa ahlul munkari fid dunya, hum ahlul munkari fil akhirah. Dan orang-orang yang ahli dalam kemungkaran di dunia, ya nanti mereka itu akan kemudian apa? Dikumpulkan pada orang yang ahli kemungkaran di akhirat. Sekarang aja nyata, Pak, dalam pilpres dan sebagainya. Orang yang didukung itu sama dengan pendukungnya, Pak. Halo? Ya. Maka ketika kemudian yang terpilih itu adalah orang yang jelek, berarti mayoritas di wilayah itu adalah orang-orang yang jelek. Apalagi negara yang berdasarkan demokrasi. Yang banyak itu adalah yang memenangkan. Maka yang menang itu gambaran daripada sang pemilihnya. Betul ya? Ya, kecuali ada tanda kutip selundup kan itu ya. Ya, ijazahnya nggak jelas dan sebagainya itu. Para jamaah sekalian, tapi ngono iku ya dadi di negeri Konoha itu, Pak. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat di dalam surat 39, Pak. Kita lihat dalam surat 39 namanya surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar mulai pada surah Az-Zumar ya. Mulai pada ayat yang ke-71. Ya, kita masuk yang mana gitu aja nanti. Mudah-mudahan masuk yang kelompok yang aman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulai 71 sampai akhir, Pak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Wasiqa, dan dihalau, digiring. Maka orang yang untuk mengarahkan suatu perjalanan itu namanya sa'iq. Sa'iqun itu supir, driver. Ya. Wasiqa, dan dihalau. Siapa? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir akan digiring, dihalau kemana, Pak? Ila jahannam, menuju ke neraka jahannam, zumara, dengan rombongan-rombongannya, Pak. Rombongannya orang kafir itu orang baik apa orang jelek, Pak? Ya. Itu rombongan-rombongan, Pak. Bukan rombong-rombong bawa rombong-rombongnya. Lalu kemudian apa? Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka mendatangi neraka jahanam itu baru kemudian futihat, dibukakan. Apa yang dibukakan? Abwabuha, pintu-pintu neraka jahanam itu dibuka. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, siapa? Khazanatuha, yaitu penjaga khazin. Ya, penjaga-penjaga neraka itu jadi satpam, ono satpam neraka, Pak. Para malaikat-malaikat golongannya krunya apa? Malaikat Malik, Zabaniyah dan sebagainya itu. Itu penjaga neraka. Apa kata mereka terhadap orang-orang kafir itu? Alam ya'tikum rusul? Bukankah datang kepada kalian rusulun, para rasul, minkum, dari antara kalian, di mana para rasul itu yatluna alaikum, mereka senantiasa membacakan alaikum, atas kalian, ayati rabbikum, ayat-ayat Tuhan kalian, wa yunzirunakum, dan mereka memberikan peringatan kepada kalian, liqa yaumikum hadza, terhadap perjumpaan hari ini. Bukankah para rasul itu telah memberikan keterangan peringatan kepada kalian? Qalu, di sana nggak ada, Pak, yang bisa menyangkal. Neng gene-gene, Pak, kerjasama dengan hakimnya untuk lirikan mata. Yang benar itu bisa dipaksa salah, yang salah dipaksa benar. Tergantung berapa dia mau menyogoknya. Tom Lembong kayak begitu dipaksa salah. Tapi nanti di akhirat tidak bisa, Pak. Tidak bisa begitu. Mereka akan mengatakan, kalau ya, qalu, mereka berkata, setelah ditanya, apakah enggak ada yang memberikan peringatan kepada kalian, para rasul? Qalu, mereka mengatakan, bala, iya, sebetulnya sudah datang memberikan peringatan. Walakin haqqat kalimatul azab, tetapi sudah menjadi ketetapan kalimat azab alal kafirin, yang ditimpakan keputusan azab itu alal kafirin, pada orang-orang yang ingkar. Tapi mereka menjadi jalur ingkar, Pak. Tilingno ojo bujuan. Wis ta rong periode kepingin jaluk 3 periode. Semokong. Qila dakhulu. Lalu kemudian dikatakan qila dakhulu. Udkhulu abwaaba jahannam. Masuklah kalian ke neraka atau melalui pintu-pintu neraka jahanam, khalidina fiha, sebagai orang-orang yang kekal di dalamnya. Fabi samathwal mutakabbirin, maka neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ditawari api orang gelem, Mbak. Itu sombong. Maka apa itu definisi sombong itu? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Batarul haq wa ghamtun nas. Dan apa? Meremehkan manusia. Maka iblis kala itu adalah menolak kebenaran atas perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dan kemudian meremehkan Nabi Adam kala itu. Dia mengatakan ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Maka ketika kita menolak kebenaran dan kemudian meremehkan sesama, itu adalah al-kibr. Dan orang itu dia
akan masuk neraka kalau sekiranya mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ada secercah kesombongan dalam hatinya. Coba. Lalu kemudian apa? Berikutnya, kalau ini tadi adalah kumpulan orang-orang yang jelek, Pak. Sekarang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqa, dan digiring, dihalau, alladzina taqaw, mereka orang-orang yang bertakwa rabbahum kepada Tuhan mereka, digiring kemana, Pak? Ilal jannati, ke surga, zumara, dengan rombongan-rombongan, rame-rame. Jenengan bayangkan, Pak, kalau jenengan itu kemudian bisa haji, itu kemudian rame-rame. Ana wong tuane sampean, ana anak sampean, ana mantune sampean, ana cucune sampean, Pak. Sak kampung kanca-kanca itu apa jenenge budal kabeh. Sak kloter itu kenalan kabeh. Kira-kira gimana, Pak, perasaannya jenengan? Wah, seneng tok itu isinya, Pak. Ya. Dan apalagi ini di tempat surga, kita dikumpulkan oleh orang-orang baik itu. Ma'al abror, bersama orang-orang yang baik itu. Maka kemudian ketika kita dihalau bersama orang-orang yang baik ke surga itu, hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka orang-orang bertakwa ketika mendatangi surga itu, wa futihat, dan dibukakanlah abwabuha, pintu-pintu surga itu, wa qala lahum. Coba, Pak, ketika dibukakan ini berkata kepada mereka siapa? Khazanatuha, yaitu penjaga-penjaga surga itu. Gimana, Pak? Malaikat Ridwan dan krunya itu menyambut dengan salamun alaikum. Wow, keren itu. Keselamatan atas kalian. Tibetum. Apa itu tibetum? Enggak. Kalau orang Jawa itu menerjemahkan tibetum, bejo kemayangan. Sira kabeh. Jadi tibetum, betapa beruntungnya kalian. Ya, fadkhuluha, maka silahkan kalian memasuki surga khalidin, sebagai orang-orang yang kekal, Pak. Jadi wong api ya kumpulane wong api ning ngene donya, nanti kumpul orang-orang baik di dunia. Sehingga kemudian ketika kemudian mereka masuk dalam surga, apa gini, Pak? Orang ahli surga itu ketika masuk dalam surga itu gini, sepanjang awakun dhewe wong apik kok ya mestilah layaklah mlebu swarga. Ya toh? Awak dhewe wong apik toh? Enggak begitu, Pak. Enggak ada orang yang menyombongkan dirinya itu. Karena apa? Orang masuk surga itu karena apa? Karena rahmat serta fadl Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan mereka waqalul hamdulillah, waqalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Waqalu, dan mereka berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi sadaqana wa'dah, yang telah menjanjikan dengan benar kepada kami akan janjinya, wa auratsnal arda, dan telah mewariskan kepada kami bumi dulu, natabawwa'u minal jannah, dan kami ditempatkan natabawwa'u, di mana menempatkan kepada kami minal jannati, dari surga, haitsu nasya, natabawwa'u, kami Allah menempatkan orang itu minal jannati, dari surga, haitsu nasya, sekiranya kami kehendaki, fa ni'ma ajrul amilin, maka surga itu adalah sebaik-baik upah bagi orang-orang yang beramal. Jadi Allah wa aurathanal ard, jadi telah mewariskan kepada kami al-arda, bumi, sebagai apa, Mbak? Tempat untuk khalifah fil ard. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi, kalau kita ingin dikumpulkan di tempat baik nanti, ya mulai sekarang. Jadilah orang yang baik. Sehingga suatu ketika
Rasulullah itu pernah mendapatkan suatu pengaduan dari seseorang, ya Rasul, aku ini senang kepada seseorang, tetapi amalanku tidak melampaui mereka. Nah, iso ngejar. Kita ini mencintai Rasul, tapi amalan kita itu nggak pernah bisa ngejar, Pak. Jangankan sama Rasul, kaduan itu, ya. Sama tabi'in aja. Kita jangan ngoyo, Pak, oleh ngejar itu. Lalu kemudian bagaimana ya Rasul? Ya. Dan ada suatu riwayat lagi. Ya Rasul. Ya. Kapan kiamat itu? Nanti jawabannya sama, Pak. Yang satu bertanya tentang tadi itu. Ya apa ya Rasul? Aku ini mencintai si fulan, tapi amalanku itu tidak bisa mengejar mereka dalam kebaikan-kebaikannya. Yang satu itu kemudian, ya Rasul, jadi kapan kiamat itu? Maka kemudian Nabi bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan amalan-amalanmu itu? Jawab orang ini, jujur Pak, ya Rasul, enggak ada. Lah terus, kok takon kiamat? Iya ya Rasul, enggak ada amalanku yang aku bisa persiapkan. Iyalah, yang kamu punya apa? Aku hanya punya cinta kepada engkau ya Rasul. Apa kata Rasul? Jawabannya dua-duanya itu adalah almar'u ma'aman ahab. Jadi seseorang itu nanti dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Coba ya. Almar'u ma'aman ahab. Jadi seseorang itu nanti akan bersama dengan siapa yang dicintai. Jadi kalau kita ini cinta serius dengan Rasulullah, maka apa kata Allah di dalam surah yang ketiga, Ali Imran, ayat yang ke-31. Jadi bukan cinta abal-abal, Pak, tapi cinta sungguhan. Bukan sekedar pengakuan. Jadi cinta itu menuntut bukti, bukan janji. Para jamaah sekalian, coba perhatikan. Pada ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah. Caranya piye, Pak? Fattabi'uni, maka ikuti aku, Nabi Muhammad. Kalau kita sudah itba' sama Rasulullah Muhammad, maka yuhibbukum, dia Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni, dia Allah akan mengampuni bagi kalian akan dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, Pak, nggak akan ada yang kemudian robos, orang yang jelek, orang kafir kemudian menelusup masuk dalam golongan orang ahli surga. Tidak akan pernah. Allah itu adalah sari'ul hisab. Allah itu amat sangat cepat sekali perhitungannya dan Allah itu teliti. Nah, kembali lagi kepada persoalan. Nah, kira-kira kita ini sudah layak enggak nanti dikumpulin bersama orang-orang yang baik itu? Mulai sekarang. Lek ngaji ojo ngantuk. Tapi gelem ngaji ngono kuwi untung, Mbak. Paling tidak termasuk orang yang mencintai. Kata ada ungkapan ini, kun aliman. Dadiyo sira wong sing alim, wong sing punya pengetahuan. Au muta'alliman, atau jadilah Anda sebagai orang yang mau belajar ilmu. Kemudian au mustami'an, atau jadilah Anda orang yang mau mendengarkan ilmu. Kemudian yang keempat, au muhibban,
Paling tidak jadilah Anda orang yang mencintai ilmu. Ono ngaji seweneng. Lah kok kemudian sampai maringin dan les entek sampai kemudian nanti doa kafaratul majelis baru tangi. Paling tidak kita termasuk orang yang muhibban, orang yang mencintai. Tapi kemudian yang ke berikutnya 5 itu apa kata Nabi? Wala takun khamisan, ojo dadi yang sing nomor 5. Dadi wong alim ora, belajar ora gelem ngrungokne suker. Kemudian mencintai ora, lek ana pengajian dibubarkan. Ini enggak jelas itu. Ya. Ada enggak gitu? Ada. Ora bonge. Biasanya ngono ku uripan, Mbak. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya saya langsung ke ini sama ini. Sama. Nah, sehingga kemudian nanti keputusannya nanti, Pak. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun as-sabiqun atau al-muqarrabun itu ya. Jadi nanti ada ashabul yamin ya, ada ashabus shimal, ada al-muqarrabun. Itu kelompoknya di situ, Pak. Kalau dalam surah Al-Waqiah itu kan gitu. Kita masuk yang mana? Kelompok kanan atau kelompok kiri? Kita rada sulit lah masuk kalimat al-muqarrabun itu, Pak. Itu orang khusus. Ya. Jadi para nabi, para rasul itu masuk al-muqarrabun. Paling tidak kita ini adalah masuk ashabul yamin. Ya. Jadi ini sono golong-golongannya itu, Pak. Sudah. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang kita masuk bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah, ini yang apa namanya? Kullu ma'rufin sedekah dia. Haddatsana Ali bin Ayyash qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Muhammad bin al-Munkadir an Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Setiap kita melakukan kebaikan itu adalah sedekah. Kita kemudian mengucapkan kalimat thayyibah, sedekah. Kita menolong orang yang perlu ditolong, sedekah. Kita kemudian meringankan beban orang lain, sedekah. Jadi begitu banyak jalan menuju kepada surga itu banyak, Mbak. Nilai sedekah itu banyak. Maka kemudian ada orang yang kemudian melarat, orang yang miskin, itu kemudian mengadu kepada Rasul. Ya Rasul, orang-orang yang kaya nanti, itu adalah mereka pergi dengan membawa banyak pahala bil ujur. Bagaimana kami ini orang-orang miskin? Kan itu, Pak. Jadi mereka bisa sholat sebagaimana kama nusalli, sebagaimana kami ini salat. Wa yasumuna kama nasum. Dan kemudian mereka itu puasa sebagaimana kami puasa. Kene poso Asyura kono ya poso malah enak, sahure luwe cemepak. Kadang sing melarat arepe sahur ya golek-golek apa sing digawe sahur itu. Itu ya, Mas. Jadi bagaimana ya Rasul cara kita ini mengejar kebaikan orang yang kaya itu? Tentunya, jadi kalau orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan hartanya, sedang kita nggak bisa. Para bersedekah
Bayar SPP anak itu enggak. Lalu kemudian apa? Untuk urusan listrik kayak balik-balik ditagih durung kebayar. Untuk air PDAM seringkali datang mau mutus. Bagaimana kemudian kita ini bisa mengejar orang-orang yang kaya, sedang mereka itu bisa beramal dengan apa? Dengan kelebihan hartanya. Jadi Rasul itu mengatakan, bukankah setiap kebaikan itu adalah sedekah? Senyummu sedekah. Kamu mendoakan orang lain itu sedekah. Cuman kalau mendoakan itu Pak, jangan kemudian begini. Mambengi anu lo, gue tak dongakno dalam rangkaian doa-doaku di malam hari. Gak usah begitu Pak. Paham ya? Tidak perlu begitu. Lalu kemudian orang yang haji, biasanya kan itu Pak. Orang yang mau berangkat haji terus dititipi doa. Ana wong pinter, wong cerdas, Pak. Ya, kanca-kancane, tangga-tanggane sing titip ndonga kon nulis nang kene buku agenda. Wis tulisen jenengmu sapa, terus hajatmu apa. Begitu ditulis-tulis. Maring ini ternyata ada 2 buku agenda, Pak, tentang titipan doa. Begitu di Arafah. Orang cerdas model Abu Nawas. Ya Rabb, Engkau adalah maha melihat apa yang ada ya Rabb. Engkau adalah maha melihat yang zahir maupun yang tidak zahiri, maupun sesuatu yang tidak tampak ya Rabb. Engkau adalah zat yang maha menguasai segala sesuatu. Dan engkau adalah maha menerima daripada doa. Oleh karena itu ya Rabb, doa titipan saudara-saudaraku yang ada di 2 agenda ini ya Rabb, tentunya engkau tahu hajat mereka. Kabulkan ya Rabb. Gak usah disebutkan. Salah nggak gitu? Nggak salah. Itu benar, kadek diwaca Pak, koyok maca tartil 3 juz Pak. Entek waktune kayak ngono tok itu. Ya, itu adalah cara orang cerdas berdoa itu. Ya Rabb, engkau maha mengetahui. Wa ya qadiyal hajat iqdi jami'a hajati ikhwanina alladzi yaktubuna fihi. Jadi yang mereka telah mencatat di dalam fi hadzal kitab dalam buku ini ya Rabb. Tunaikan. Ya. Jadi kita mendoakan orang lain. Lalu kemudian apa? Kita menyingkirkan bahaya duri dari jalan yang dilalui oleh manusia. Sedekah. Tabassumuka liwaji akhika sadaqatul laka. Senyummu pada wajah saudaramu itu adalah sedekah. Banyak Pak. Apalagi orang yang kemudian bekerja. Orang yang bekerja untuk kemudian menafkahi istri dan anak-anaknya. Luar biasa nilai sedekahnya. Termasuk makanan yang kemudian masuk dalam mulut istri kita. Itu adalah kebaikan luar biasa. Sedekah yang luar biasa. Dan apalagi bojone seman seneng ngemil Pak. Dan yo ganjarane wakeh. Sing sorop bojone seman gak patek seneng mangan Pak. Lah ya apa kan seneng mangan arep mangan akeh dipendelik ambek sampean. Enggak mentolo. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Banyak kebaikan-kebaikan itu, Pak. Banyak kebaikan-kebaikan. Misal, Kak, tiba-tiba kemudian jenengan di jalan raya. Ya, ada orang tua yang mau nyebrang itu kangelan. Ya, kangelan itu. Lalu kemudian sampean itu minggirkan sepedanya, kendaraannya minggir. Lalu kemudian jenengan antarkan. Wih, itu sedekah yang luar biasa, Pak. Orang tua arep nyebrang itu gemeter itu, Pak. Ya awak dhewe. Iso nari-nari, iso lari nari-nari, Pak. Tetapi orang tua apalagi wilayah Surabaya Sidoarjo Pak.
aram buduran bawanter ora iso dipisah, Pak. Tapi kemudian jenengan turun menyeberangkan luar biasa. Lalu kemudian ngajarin orang yang tidak tahu, apalagi ngajarin ngaji, Pak. Luar biasa itu sedekah. Ngajarin orang yang buta huruf itu adalah sedekah. Banyak, Pak, banyak. Kita kemudian semban ngusuk-ngusuk bojone semban dengan penuh kasih sayang sedekah. Tapi dikusuk-kusuk tok tapi ora dibelanjani ya. Masalah itu ya. Para jamaah sekalian, itu yang bisa kita pelajari insyaallah. Nanti kita akan lebih luaskan lagi bab tentang setiap kebaikan merupakan sedekah di perjumpaan yang akan datang. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.